solusi secara mental kepada teman-teman yang mempunyai kredit macet pinjaman KUR baik di Bank BRI, Bank Mandiri maupun bank-bank yang lain. Pada waktu itu saya merintis usaha itu murni ataupun full dengan pinjaman KUR. Waktu itu saya membangun usaha sembako, membuka usaha sembako dengan modal saya hanya kurang lebih dari 10 juta, di mana sisanya itu murni pinjam di Bank BRI waktu itu. Saya pinjam KUR, saya gadaikan dengan jaminan sepeda motor waktu itu. Pertama saya pinjam 25 juta, mungkin saya tidak memberikan solusi secara secara uang saya langsung ngasih ke teman-teman, tapi melalui dengan kasus saya, pengalaman saya menjadi eh, pandangan ataupun cara bijak teman-teman menghadapi kredit macetnya khususnya di pinjaman KUR di Bank BRI, Bank Mandiri, dan bank-bank yang lain. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjanya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai solusi kredit macet khususnya untuk pinjaman kredit usaha rakyat yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah pinjaman KUR. Baik itu adalah pinjaman KUR di Bank BRI, pinjaman KUR Bank Mandiri, ataupun pinjaman KUR di bank lainnya. Tentunya sebelum kita bahas terkait dengan kredit macet, yang menyebabkan kredit macet itu adalah yaitu kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman saya pernah di perbankan, saya juga pernah membangun usaha dengan cara modalnya itu bersumber dari pinjaman KUR adalah tidak mudah, tidak tidak segampang yang kemudian disampaikan oleh teman-teman perbankan. Jadi kalau intinya harus bayar ya, maunya seperti itu. Artinya terkait dengan sebenarnya kita kan membangun usaha itu tidak mudah dan kita sebenarnya tidak mau untuk kemudian kita tidak membayar pinjaman kita ataupun pinjaman KUR kita, melainkan karena faktornya yang menurut saya ataupun yang saya alami, yang kemudian mau saya sharingkan ke teman-teman, barangkali ini menjadi solusi secara mental kepada teman-teman yang mempunyai kredit macet pinjaman KUR baik di Bank BRI, Bank Mandiri maupun bank-bank yang lain. Pada waktu itu saya merintis usaha itu murni ataupun full dengan pinjaman KUR. Waktu itu saya membangun usaha sembako, membuka usaha sembako dengan modal saya hanya kurang lebih dari 10 juta, di mana sisanya itu murni pinjam di Bank BRI waktu itu. Saya pinjam KUR, saya gadaikan dengan jaminan sepeda motor waktu itu. Pertama saya pinjam 25 juta, kemudian saya ada tambahan dana 10 juta, akumulatifnya itu sekitar 35 jutaan. Lalu kemudian karena saya bangun toko sembako, saya buka toko sembako, kemudian saya cari sewaan, waktu itu dapatnya 1 tahun 5 juta, kemudian beli kulkas, beli showcase, terus beli etalase dan beli rak-rak yang di belakang untuk tempat penampungan minuman, tempat penampungan makanan, jajan, mie instan dan lain-lain, yang kemudian baru lengkap meskipun tidak banyak, beli jual rokok juga waktu itu, namanya sembako ya, beras dan lain-lain. Intinya semua macam sembako, kebutuhan sembako itu ada, kemudian saya gula. Yang menurut saya mungkin kegeliran saya seperti itu. Toko usaha ini setiap harinya itu menurut saya udah jalan, beromset sekitar 2.500.000 sampai 3 juta. Pernah di atasnya 3 juta, tapi itu maksudnya bukan setiap hari. Yang paling sering itu adalah 2.500.000 sampai 3 juta. Ini setiap harinya omsetnya seperti itu. Dimana sebenarnya kalau saya pernah diajarin sama teman untuk kemudian
eh, hasil bersihnya untuk toko sembako itu sekitar 10%, di mana dari setiap omset 2.500.000 setiap hari, katakanlah seperti itu, maka yang wajib disisakan setiap harinya itu harusnya 250.000. Namun karena saya itu apa namanya ya? Saya mikirnya ini kan ini usaha saya. Karena saya tidak disiplin seperti itu, artinya terlalu menggampangkan. Udahlah, ini kan usaha saya dan saya manajemennya tidak seperti itu. Tidak disimpan setiap hari seperti itu. Maka yang terjadi adalah eh, pada saat akhir bulan ataupun pada saat menjelang mau bayar kontrakan ataupun pada saat saya membutuhkan sesuatu untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain, itu campur dalam artian saya tidak tahu apakah itu uang modal ataupun itu adalah uang hasil bersih seperti itu. Kenapa? Karena saya campur. Setiap saya ada kebutuhan, saya langsung ngambil di toko seperti itu. Maka seiring perjalanannya waktu, 6 bulan kemudian usaha ini masih stabil. Omset masih 2.500.000 dan saya masih waktu itu mungkin ya apa namanya ya, berkecukupan untuk makan, mau beli ini ada lah, maksudnya mau beli makan ini ada, terus keperluan rumah tangga ada, seperti barulah. Nah, kok usaha ini menurut saya jalan, dan kemudian setelah itu saya nambah lagi pinjaman ke BRI, memberanikan untuk membuka cabang usaha yang sama, yaitu membuka usaha sembako yang sama. Nah, kesalahannya apa? Kesalahan dari yang kedua, pinjaman yang kedua ini yang kemudian mengantarkan saya ke bangkrutan sampai kemudian saya mengalami kredit macet pinjaman kur di Bank BRI. Pinjaman kedua saya nambah 50 juta, yang pertama itu saya lunasin sebesar kurang lebih 24 jutaan atau berapa karena masih 6 bulan. Dan eh, selain itu, setelah saya memberanikan diri membuka usaha yang kedua ini, sekitar 25 jutaan kan kurang untuk membuka lain. Terus saya juga memberanikan diri untuk eh, menyanding investor kecil-kecilan, dalam artian teman dekat. Ayo, saya kalau mau berbisnis sama saya punya konsep seperti ini, toko sembako seperti ini. Barulah teman saya waktu itu kurang lebih ya udah saya mau invest 15 juta. Nah, tidak menyangka usaha yang kedua ini yang kemudian bikin saya bangkrut total. Kenapa? Saya buka dengan pinjaman yang baru, dengan menambah pinjaman yang baru di BRI sebesar 25 sebesar 50 juta totalnya di BRI. Kemudian saya masih pinjam ke teman saya ataupun saya nerima investasi sebesar 15 juta ke teman saya dengan akad bagi hasil. Namun usahanya yang kedua ini tidak jalan. Seperti apa kisahnya? Jadi toko yang kedua ini, menurut saya mental saya masih belum cukup. Mental untuk mengelola toko, mengelola manajemen, mengelola karyawan itu masih belum bisa saya akuin seperti itu. Ternyata memang setelah dibuka usahanya itu tidak sesuai ekspektasi. Yang jaga ya mungkin karena masih baru juga, kebetulan juga ponakan saya yang suruh jaga, yang memang masih belum mengerti terkait dengan toko, di mana tokonya itu hampir tidak jalan karena menurut saya omsetnya itu hanya sebesar 800, 900, bahkan sampai 900 seperti itu. 1 juta itu jarang, dan ini berjalan kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Dan di bulan kedua ini saya sudah merasakan. Di mana yang pertama tadi itu saya sudah kesulitannya itu terkait dengan manajemen. Nah, di toko yang pertama itu saya mengalami kesusahan. Kenapa? Karena di toko yang pertama juga agak saya tinggal seperti itu. Saya percayakan kepada yang jaga seperti itu, di mana menjaganya juga belum maksimal karena juga anak kuliahan, di mana sering ada alasan untuk kemudian kuliah dan lain-lain. Akhirnya
manajemennya itu kurang bagus seperti itu, sampai kemudian yang biasanya omsetnya seperti itu, omsetnya stabil di angka 3 juta, 2.500.000 menjadi turun. Barulah kemudian efek dari usaha yang kedua ini yang kemudian merembet ke usaha yang pertama, yaitu ternyata proses saya buka usaha cabang yang kedua ini, ternyata tidak ada orang yang tidak senang sama saya untuk buka toko sembako di dekatnya. Padahal menurut saya itu sangat jauh, dan saya berpendapat bahwa rezeki itu kan tidak tertukar seperti intinya orang itu, saya tidak perlu sebutkan namanya, saya apa namanya ya, orang tersebut intinya datang ke saya waktu persiapan pembukaan cabang kedua ini, barulah kemudian intinya dia disampaikan, kok buka di sini loh tempat saya, kok buka di sini, seperti itu. Dan kebetulan itu juga satu suku sama saya, dan kesimpulannya merembet dari usaha yang kedua ini, kemudian saya mengalami manajemen keuangan yang kurang bagus seperti itu, sampai kemudian omset di toko yang pertama itu menurun, di mana yang ini saya putuskan yang kedua ini karena tidak ada perkembangan saya tutup, yang kemudian bikin saya tidak bisa mengangsur, jangankan mengangsur, buat makan itu kadang juga susah seperti itu. Artinya manajemen keuangannya itu sudah hancur seperti itu. Nah, dimulai dari situ usaha saya bangkrut, toko sembako 2 cabang ini saya tutup. Kemudian yang pertama memang tidak bisa untuk membayar sewa selanjutnya, yang saya putuskan bangkrut. Kemudian asetnya saya jual, hanya laku 7 juta. Waktu itu saya benerin rumah untuk benerin kamar mandi dan lain-lain. 7 juta itu habis, dan saya menanggung pinjaman di BRI sebesar 50 juta dengan tanpa mempunyai usaha. Namun saya masih optimis waktu itu, coba memberanikan diri untuk membuka tahu petis, di mana untuk modalnya itu tidak terlalu sebesar toko sembako, dan menurut saya masih sangat relate untuk saya kerjakan sendiri. Yang kemudian saya usaha dengan cicilan kurang lebih waktu itu, cicilan sama rumah pinjaman BRI sebesar 1.500.000, pinjaman rumah itu sekitar 2 juta. Kemudian ada pinjaman lain untuk menutup pinjaman, untuk menutup uang saya ke investor seperti itu. Intinya saya ada pinjam sekitar 70 jutaan, di mana hampir keseluruhan total pinjaman saya itu 1.500.000, 2 juta rumah, terus 2.300.000 itu untuk pinjaman yang baru seperti itu. Maka totalnya itu sekitar 6 jutaan lah kurang lebih. Di mana itu untuk cicilan saja, bukan untuk kebutuhan rumah. Saya memberanikan, ada uang dari pinjaman itu, saya memberanikan diri untuk buka tahu petis karena modalnya sangat bukan kecil ya, tapi tidak terlalu banyak, tidak seperti tahu tidak seperti toko sembako, di mana saya buka tahu petis tersebut dengan harapan saya bisa mengangsur ataupun saya bisa memenuhi kewajiban saya di pinjaman KUR BRI, dan juga saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Barulah tahu petis itu saya buka, alhamdulillah seperti itu. Saya pernah merasakan 1 tahun di BRI menjalani tahu petis itu kok lebih bagus dibandingkan toko sembako seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya masih bisa bayar cicilan BRI, terus saya masih bisa makan, terus keluarga saya juga masih bukan. Dan ternyata kesalahannya juga, sebenarnya tahu petis itu di tahun kedua itu tidak seperti tahun pertama, tapi menurut saya masih di kategori itu usaha masih jalan seperti itu. Cuma menurut saya pinjaman saya yang terlalu besar. Akhirnya di tahun kedua usaha makin menurun, di mana sumber pendapatannya itu hanya dari tahu, yang kemudian di tahun kedua saya sampai tidak bisa bayar cicilan di Bank BRI, saya ditagih, saya panik. Kemudian
Saya masih tetap berusaha di tahun tersebut, tapi saya jalani di tahun kedua hanya bisa untuk makan, tidak bisa untuk bayar cicilan. Sampai 1 tahun saya tidak bisa bayar cicilan, barulah kemudian saya saat ini itu bekerja, cari kerjaan, bekerja lagi, dan alhamdulillah di bulan ini saya bisa mengangsur kembali tunggaan saya di BRI meskipun masih belum lunas. Tapi alhamdulillahnya masih bisa mengangsur kembali seperti itu. Jadi yang mau saya ceritakan adalah teman-teman yang mengalami kredit macet di KUR BRI adalah jangan kemudian teman-teman fokus pada tunggaan di BRI itu ataupun apa namanya ya, kredit macet yang ada di BRI itu, teman-teman harus selalu fokus pada apa yang kemudian menjadi pendapatan dari teman-teman. Kalau teman-teman usahanya tani lah sekarang seperti itu. Nah, pada saat mengalami kredit macet di Bank BRI, KUR seperti itu, maka teman-teman harus mempunyai inisiatif yang lebih untuk kemudian jangan hanya mengandalkan di pertanian ini. Kalau yang pertanian sudah tidak cukup, maka teman-teman wajib untuk kemudian teman-teman eh, mungkin buka usaha baru ataupun mungkin bekerja. Intinya jangan bergantung pada apa yang tidak ada perkembangan. Disitulah kemudian teman-teman mengalami kementokan biasanya. Nah, mungkin saya tidak memberikan solusi secara apa namanya ya, secara uang saya langsung ngasih ke teman-teman, tapi melalui dengan kasus saya, pengalaman saya menjadi eh, pandangan ataupun cara bijak teman-teman menghadapi kredit macetnya khususnya di pinjaman KUR di Bank BRI, Bank Mandiri dan bank-bank yang lain. Dan mudah-mudahan pengalaman ini menjadi sharing yang kemudian bisa memberikan kebermanfaatan, dan kalau ada komentar ataupun ada kasus yang sama ataupun ada cerita lain yang kemudian bisa sharing bareng-bareng silakan tulis di kolom komentar, dan kalau ada salah-salah saya minta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.